mempengaruhi segala unsur kehidupan termasuk di sektor zakat. Bagaimana kita menanganinya, bagaimana kita mensiasatinya supaya pengumpulan zakat kita tetap bisa optimal, kita tetap bisa melayani umat dengan maksimal meskipun di tengah pandemi dan di tengah keterbatasan yang mengharuskan kita bekerja dari rumah. Untuk itu, mari bersama-sama kita persilahkan narasumber kita tercinta Bapak Iman Damara untuk memulai presentasinya. Pada Pak Iman kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Sugi atas waktunya kepada teman-teman Lemdiklat, Basnas TV, dan teman-teman Basnas di seluruh Indonesia, dan teman-teman LAS juga infonya ikut bergabung ya. Terima kasih atas waktunya. Pada siang hari ini saya ingin berbagi terkait dengan bagaimana kita meningkatkan penghimpunan CSR di masa bekerja di rumah ya. Jadi kalau di Basnas sendiri, work from home-nya kita bahasakan Indonesia ya, jadi bekerja dari rumah seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui saat ini memang dampak dari COVID-19 setelah melanda banyak sektor ya, jadi bukan hanya di kesehatan saja, tapi sudah sampai ke ekonomi juga. Nah ini sangat menjadi perhatian bagi para perusahaan yang yang punya kepentingan lah terhadap kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, salah satu cara mereka, perusahaan-perusahaan tersebut untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan COVID di Indonesia adalah dengan cara menyalurkan dana-dana CSR-nya agar masyarakat Indonesia ini bisa kuat juga terkait dengan kondisi perekonomian yang ada di Indonesia pada saat ini seperti itu. Mungkin bisa ditampilkan Mas Kuku bahan presentasinya. Jadi pada kali ini saya akan bercerita banyak tentang CSR. Mungkin teman-teman sudah familiar ya terkait dengan CSR ini, Corporate Social Responsibility. Jadi memang di Basnas sendiri kita memasukkan pengumpulan CSR ini dalam kategori dana sosial keagamaan lainnya seperti itu. Tapi memang karakteristik CSR ini lebih lebih general lah, lebih universal dibandingkan dengan zakat. Kalau zakat kan kita ada kriterianya ya untuk penerima manfaatnya. Nah untuk CSR ini sebetulnya lebih terkait dengan kerjasamanya nanti. Kerjasamanya antara perusahaan pemilik dana CSR dengan pelaksana-pelaksana program CSR di lapangan seperti itu. Next Mas. Nah ini sebelum kita mulai saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Iman Damara. Jadi saya memang sudah bergabung di Basnas sejak tahun 2012. Jadi awalnya saya ditugaskan di Konter Layanan Mustahik. Saat ini saya ditugaskan, diamanahkan sebagai Kepala Bagian CSR. Nah, di situ ada alamat Instagram saya, Facebook, Twitter, WhatsApp, sama email buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin nanti berkomunikasi lebih detail bisa mengontak saya di kontak tersebut. Selanjutnya, Mas Kuku. Ya. Ini outline kita ya, jadi kita akan membicarakan empat bab yang besar. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenali karakteristik CSR dan perusahaan sehingga mereka mau bekerja sama dengan kita. Terus yang kedua adalah penyesuaian pola komunikasi di masa bekerja dari rumah ini ya. Seperti yang kita ketahui kan ASN masa bekerja dari rumahnya diperpanjang ya sampai pertengahan bulan Mei ya. Jadi ini lumayan panjang juga buat kita, terutama untuk warga Jabodetabek, bagaimana supaya komunikasi kita ini bisa efektif dan efisien. Karena banyak juga nih teman-teman yang udah mulai stres gitu kan, komunikasinya lewat daring gitu ya, dalam jaringan, jadi pasti banyak message-message yang nggak sampai gitu kan. Nah, ini bagaimana kita menyesuaikan pola komunikasinya. Terus yang ketiga itu adalah penyesuaian pola administrasi. Jadi suka nggak suka saat ini itu ya kita harus melakukan penyesuaian di internal lembaga kita masing-masing gitu kan. Kalau misalkan tadi awalnya
penyusunan perjanjian kerjasama atau MOU itu dilakukan dengan hard copy gitu kan, harus tanda tangan, harus di routing secara ini kan detail, tapi sekarang kondisinya kita harus bisa secara online, secara ya kita harus menyesuaikan proses administrasi di lembaga kita supaya tidak mengganggu kegiatan kerjasama terutama di program CSR. Nah, yang terakhir adalah penyesuaian program, terus pelaksanaannya, publikasi dan pelaporannya. Nah, ini nanti kita akan bedah secara lebih dalam lewat apa sih namanya bab-bab tersebut. Monggo Mas Kuku, next. Ya, jadi ini yang pertama, bagaimana kita mengenali karakteristik CSR dan perusahaan. Jadi memang kalau misalkan Bapak Ibu sudah familiar dengan CSR, sebetulnya orientasi CSR itu ada 3. Yang pertama itu adalah bisnis ekosistem mereka, bagaimana mereka menjaga keberlangsungan bisnisnya agar tetap sustain gitu kan, tetap berlangsung. Terus yang kedua itu adalah people, bagaimana program-program ini ya memang ditujukannya untuk bermanfaatnya untuk masyarakat gitu ya. Terus yang ketiga itu lingkungan gitu. Jadi lingkungan ini adalah isu tambahan. Isu tambahan yang sempat disisipkan ya dari dari global gitu ya, supaya perusahaan-perusahaan ini juga punya konsentrasi kepada lingkungan, karena bisa jadi, mohon maaf ini ada gangguan sedikit ya, maklum lah ini kerja dari rumah juga kan, jadi anak-anaknya nggak bisa ditinggal gitu. Ya, jadi lingkungan juga, karena bisa jadi perusahaan-perusahaan ini kan memiliki dampak juga ke lingkungan ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang penghasil karbon atau apa, jadi kita menuntut mereka agar mereka bisa memberikan kontribusi juga terhadap lingkungan. Terus, nah pendekatan-pendekatannya ini setelah kita memahami ya orientasi mereka, terus kita menyambungkan dengan orientasi zakat gitu ya, zakat, infak, sedekah. Nah, ini kita akan menemukan jalan tengahnya seperti itu. Jadi memang tujuan kita untuk mengumpulkan CSR itu adalah bagaimana kita memaksimalkan semua sumber daya yang ada di masyarakat untuk bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat itu sendiri. Nah, salah satunya kali ini yang akan kita maksimalkan adalah dana-dana CSR. Jadi kalau di BUMN lebih familiar, mereka menggunakan namanya PKBL ya, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Jadi pokoknya namanya banyak lah, jenis-jenis namanya banyak, ada PKBL, ada CSR, ada dana donasi lainnya. Pokoknya intinya dana yang dari perusahaan ini mereka anggap sebagai dana CSR, seperti itu. Nah, kita sebagai lembaga zakat gitu ya, bagaimana kita bisa mengakses. Sebetulnya lembaga zakat ini seperti Basnas, LAS, ini sangat dekat sekali gitu dengan dengan program CSR, karena yang selama ini kita lakukan ini kan sebetulnya sudah berkaitan dengan program CSR ya. Jadi ada untuk untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ini kan sebetulnya sudah kita lakukan juga. Cuman kita nanti butuh penyesuaian saja. Jadi memang effortnya akhirnya memang sedikit lebih besar dibandingkan kita mengelola dana zakat pada umumnya gitu ya. Tadinya kita merasa dana zakat itu adalah dana yang kita kelola sendiri. Nah, sekarang kalau dana CSR ya kita ada ininya juga. Ada pihak lain yang berkepentingan juga gitu kan, karena kan mereka juga kepentingannya banyak gitu ya. Nah, bagaimana kepentingan yang banyak itu bisa kita akomodir, lalu kita alihkan untuk memaksimalkan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Nah, di Basnas sendiri yang sudah kita lakukan untuk pendekatan kepada perusahaan di program CSR ini, kita memang melakukan ada 4 pendekatan ya. Yang pertama itu adalah kita memahami dulu nih core bisnis perusahaan yang akan kita ajak bekerja sama dalam program CSR gitu ya. Apalagi di kondisi kita hari ini nih,
ya kita istilahnya ya benar-benar harus bisa ini ya, memilah-milah gitu ya, mana sih perusahaan yang kira-kira kondisinya kuat sehingga bisa membantu kita untuk menangani COVID-19 gitu kan. Jangan sampai kita salah sasaran nih, ternyata yang kita sasar itu perusahaannya malah butuh bantuan gitu kan. Jadi, nah ini kita harus memahami juga nih core bisnisnya. Jadi nanti di slide berikutnya itu nanti kita akan lihat bidang-bidang apa aja sih yang terdampak dari COVID-19. Nah ini bisa jadi referensi teman-teman supaya bisa dipilih-pilih tuh pendekatan kepada perusahaan. Gitu. Jadi kita mencari apa sih namanya, mencari sesuatu, mencari sumber daya yang bisa kita maksimalkan. Nah yang kedua adalah pola penyaluran CSR perusahaan. Jadi kita pada tahap pendekatan ini kita juga istilahnya meriset ya kecil-kecilan. Sebenarnya perusahaan ini lebih suka programnya apa sih? Misalkan kalau untuk perusahaan-perusahaan migas, perusahaan-perusahaan tambang, mungkin mereka lebih senang dengan pola penyalurannya community development. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan perbankan, asuransi, mereka lebih senang dengan program-program literasi keuangan. Nah ini kita harus jeli juga nih, bagaimana kita bisa bisa mengetahui pola penyaluran mereka gitu, karena nanti program yang akan kita tawarkan adalah program-program yang sudah beririsan dengan mereka sebetulnya gitu. Kalau misalkan kita menawarkan program-program yang baru gitu ya, yang mungkin sama sekali sesuatu yang baru, ya kemungkinannya ada dua sih. Kemungkinan pertamanya itu bisa jadi diterima, bisa diakomodir oleh mereka karena mungkin mereka butuh butuh variasi program, atau yang kedua mereka nggak mau merubah langgam programnya gitu ya. Jadi kita ya program-program baru tersebut yang nggak diterima oleh mereka gitu. Nah ini bisa disesuaikan program-programnya. Terus yang ketiga sama ya, pola penyaluran CSR sama existing. Jadi tadi programnya apa, nah penyalurannya apakah penyalurannya itu dalam bentuk bertahap gitu atau misalkan hit and run gitu ya. Jadi kalau hit and run itu ya tadi misalnya dia ngasih donasi sekali beri selesai kegiatannya. Kalau misalkan yang bertahap, yang berkala itu misalkan program-program yang sifatnya pemberdayaan, yang community development, yang membutuhkan timeline yang cukup panjang, multi years gitu kan. Nah ini kita juga harus mengetahuinya gitu. Bisa jadi dua-duanya bisa diambil gitu ya. Jadi misalnya polanya tuh hit and run sama satu lagi yang multi years ya. Kalau untuk kondisi kita hari ini, saya rasa banyak perusahaan itu yang hit and run juga gitu. Jadi mereka itu pengen donasinya itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi, nah ini teman-teman perlu jeli juga melihat kondisi seperti ini gitu ya. Jadi bagaimana menawarkan program-program kepada mereka. Nah yang terakhir ini adalah mengenali key person ya dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi ini saya mau ngambil contoh aja gitu ya. Ini bukannya apa-apa. Kan sekarang kita lagi rame ya, salah satu program pemerintah itu untuk prakerja itu kan menggunakan vendornya perusahaan milik dari salah satu staf khusus ya. Nah ini kan ini sebetulnya bisa jadi contoh, bisa positif, bisa negatif gitu. Tapi kalau misalkan saya rasa sih untuk pendekatan kita, terutama kita ya yang kebanyakan ini adalah seorang fundraising, key person ini sah-sah aja gitu, kita mengontak melalui beliau. Yang penting kan tadi kita memang program kita itu memang baik, benar, penyalurannya memang untuk masyarakat. Ya istilahnya nggak ada inilah ya, nggak ada niat-niatan buruk untuk mengambil keuntungan pribadi seperti itu sah-sah aja gitu. Misalkan kalau saya rasa sih kalau di provinsi atau di kabupaten kota itu harusnya lebih mudah ya. Karena kan ada kedekatan ya antara pimpinan daerah sama pimpinan perusahaan seperti itu ya. Kayak misalkan saya kasih contoh aja kayak Kabupaten Berau ya. Mungkin di sini ada ya yang dari Basnas Berau. Itu kan Basnas Berau itu kan kedekatan dengan Brokolnya sangat baik ya.
Jadi itu bisa diambil contoh juga bagaimana Basnas Kabupaten membangun pola interaksi, pola komunikasi yang baik dengan pimpinan perusahaan seperti itu. Ya bisa juga menggunakan jalur apa namanya pimpinan daerah ya, misalkan gubernur atau Pak Bupati apa namanya mengadakan meeting dengan perusahaan, dengan Basnas daerah atau las daerah gitu kan untuk memaksimalkan kebermanfaatan dana CSR-nya untuk masyarakat mereka kan itu sah-sah aja seperti itu. Oke, Mas Kukuh, next Mas Kukuh. Nah, ini adalah grafik infografis ya. Jadi bidang-bidang sektor-sektor usaha yang kemungkinan itu akan berdampak atau yang kemungkinan dia akan naik gitu. Jadi teman-teman bisa apa sih namanya? Bisa ngecek juga bagaimana istilahnya perusahaan-perusahaan mana nih yang akan kita prospek nih. Misalkan untuk saat ini ya kita nggak memprospek perusahaan apa sih namanya kayak pariwisata, kayak misalkan apa namanya angkutan umum, maskapai gitu kan. Ya pokoknya yang terdampak COVID ya kalau bisa kita ini dulu lah, kita kurangi dulu interaksinya ke mereka gitu kan. Nah, kita maksimalkan interaksinya ke perusahaan-perusahaan yang kemungkinan dia berjaya di masa COVID ini gitu. Nah, kayak misalnya e-commerce itu kan kalau di Basnas itu alhamdulillah sudah dikelola dengan baik ya. Jadi kita sudah mengelola e-commerce untuk bekerja sama memaksimalkan sarana mereka untuk membantu masyarakat menghimpun dana sosialnya seperti itu. Nah, ini bisa jadi referensi teman-teman juga. Jadi bagaimana melakukan pendekatan prospek kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Itu dari yang pertama, bahasan pertama. Selanjutnya, Mas Kukuh, next. Ini bahasan kedua terkait dengan penyesuaian pola komunikasi ya. Jadi memang pola komunikasi ini bagaimana supaya kita tidak terhenti gitu ya. Saya rasa kan pasti banyak orang juga ya ketika disuruh kerja di rumah itu dia ya akhirnya dia harus menyesuaikan kembali pola komunikasinya. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Tapi saya harap sih kalau teman-teman fundraising ini bisa menyesuaikan dengan cepat gitu ya. Karena memang istilahnya komunikasi ini adalah pintu pertama kita untuk mengetuk para donatur-donatur ya, baik perusahaan maupun perorangan gitu ya. Jadi kalau di kami, di CSR sendiri, memang kita merubah polanya gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kita pendekatannya itu melalui surat, melalui pos, melalui ini, nah ini kita rubah, kita maksimalkan surat-surat tersebut terkirim melalui email. Nah, bagaimana caranya surat-surat tersebut terkirim dari email? Nah, ini mau nggak mau kita harus mengumpulkan database nih teman-teman. Jadi database perusahaan itu sebetulnya banyak ya, ada di Google gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman apa sih namanya mau apa mencari prospekan perusahaan, data-data perusahaan itu sebetulnya banyak di Google. Tinggal nanti polanya teman-teman atur. Jadi kalau di kami itu kita akan mengatur berdasarkan dengan apa namanya bidangnya ya. Misalkan tim saya itu ada sekitar 7 orang ya, ditambah bantuan itu ada 3 orang, jadi ada 10 orang. Nah, 10 orang itu saya minta untuk mencari prospek di masing-masing bidangnya, misalkan ada di bidang migas, minyak, tambang, terus ada bidang komunikasi, bidang otomotif. Nah, itu nanti dibagi-bagi bidang-bidangnya. Nanti database yang sudah terhimpun, nanti oleh apa namanya, oleh admin teman-teman disiapkan suratnya, soft copy-nya, disiapkan juga program-programnya. Nah, itu langsung dikirim melalui email. Nanti kita bisa cek juga secara bersama apakah konfirmasinya apakah ada perusahaan-perusahaan yang merespon atau tidak. Nah, cara yang kedua, ya kalau email ini kan sebetulnya agak konservatif ya, sebetulnya kayak mengirim surat aja sebetulnya, kayak ngirim surat melalui pos, melalui operator-operator yang lainnya. Nah, kalau website ini, nah ini yang lebih agak modern lah, lebih agak digital gitu kan. Jadi kita mempublish terkait dengan profil lembaga-lembaga kita. Misalnya kayak Basnas, kita memang mempush website kita untuk
mudah diakses, informasinya banyak, sehingga kalau perusahaan ingin berdonasi itu mereka bisa cepat mendapatkan informasi tentang Basnas seperti itu. Oh ya, buat teman-teman hari ini perusahaan-perusahaan itu sebetulnya banyak mencari mitra juga untuk penyaluran dana CSR-nya. Makanya jadi pendekatan di Basnas ini kita ada dua ya, ada pendekatan kita dari kita ke donatur, ada donatur ke kita gitu. Jadi kalau kita ke donatur tadi melalui email, melalui surat gitu ya. Kalau donatur ke kita itu pendekatannya ada dua tadi, ada melalui website atau sosial media gitu ya. Jadi masyarakat, perusahaan-perusahaan itu mengetahui, oh ini ada lembaga yang bisa membantu mereka menyalurkan dana CSR-nya. Oh misalkan Basnas, oh Basnas ini programnya program CSR yang pernah dilakukan ini seperti itu. Jadi portofolio kegiatan kita itu bisa dilihat langsung oleh mereka gitu. Karena bisa jadi mereka itu mungkin agak kesulitan juga kali ya hari ini ya mencari mitra-mitra untuk menyalurkan dana dana CSR-nya seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah menyiapkan sarana penunjang komunikasi daring ya dalam jaringan seperti PC, laptop, koneksi internet gitu ya. Ini penting juga. Jadi seperti yang saya lakukan di internal Basnas, kita merubah semua alokasi anggaran gitu ya. Tadinya mungkin anggarannya untuk cetak-mencetak, nah sekarang kita alokasikan dananya untuk membeli kuota internet gitu ya. Terus dipastikan tim kita alat kerjanya itu dalam kondisi baik seperti PC, laptop, scanner, seperti itu bisa bisa dipergunakan dengan baik. Nah ini sesuatu yang perlu kita sesuaikan juga terkait dengan komunikasi untuk menunjang komunikasinya. Nah, yang terakhir ini adalah menyiapkan waktu yang lebih banyak untuk komunikasi kepada perusahaan, gitu. Jadi saya sendiri nih dari awal BDR ya, bekerja dari rumah ini, saya tuh kayak nggak kenal hari Sabtu sama Minggu nih. Jadi semuanya tuh hari kerja kayaknya tuh. Sampai istri sama anak saya ini protes juga nih. Kapan bisa jalan-jalan sebelum PSBB ya. Setelah PSBB sih alhamdulillah ya ada alasan nggak ngajak jalan-jalan keluar gitu kan. Nah ini kita perlu menyiapkan waktu gitu ya. Jadi donatur itu bisa jadi ngontak kita di hari Sabtu, di hari Minggu, di jam 10 malam, di jam 11 malam gitu kan. Nah jadi kita benar-benar harus ready gitu ya. Jadi menyiapkan waktu dan mental sebetulnya karena akhirnya bisa memicu stres juga ini kan karena waktu kerja kita ini nggak terbatas gitu kan. Nah ini bisa dikelola. Alhamdulillah sih kalau di Basnas itu ada salah satu pelatihan ya. Mungkin nanti Mas Ugi atau teman-teman Lemdiklat bisa meng-share juga ya. Pelatihannya bagus sekali itu kemarin yang diadakan oleh Basnas. Bukan pelatihan ya, training online ya Mas Ugi ya. Yang terkait dengan bagaimana mengelola waktu kerja di era BDR supaya nggak stres gitu kan. Itu bagus sekali. Ya itu bagus sekali bisa bisa diberikan juga ke teman-teman di daerah gitu kan. Karena menurut saya sih mungkin kalau tuntutannya kita harus menyiapkan waktu yang lebih banyak ya, tapi mungkin nanti salah satu dampaknya adalah tingkat stresnya yang makin tinggi ya. Jadi ini bisa dikelola dengan baik. Pokoknya kita harus ready lah, harus ready to call lah bahasanya seperti itu. Next Mas Koko. Nah ini penyesuaian pola administrasi ya, dari yang tadinya hard copy ya kita rubah semuanya jadi soft copy. Nah ini memang diperlukan oleh diperlukan oleh kita lah terutama ya, bagi teman-teman yang ada di lapangan yang butuh keputusan cepat, butuh respon cepat. Nah ini perlu pelan-pelan lah istilahnya. Kalau misalkan kalau di Basnas mungkin di Basnas pusat penyesuaiannya bisa lebih baik ya, bisa lebih cepat gitu ya. Tapi kalau misalkan di Basnas provinsi, kabupaten kota atau yang di LAS ya ini perlu disesuaikan lah supaya kinerja-kinerja kita ini tidak terhambat juga gitu kan. Jadi pola administrasinya yang sebelumnya offline dirubah jadi online. Tadinya ini kayak Basnas ini kalau nggak salah ini kan hari ini hari Selasa ya. Biasanya itu ada rapat pleno anggota ya. Ini rapat plenonya sekarang sudah online semua. Dan ini sudah efektif dari hari pertama kita BDR. Hari pertama kita BDR itu kalau nggak salah itu sekitar 4 minggu yang lalu ya. Jadi minggu ini itu adalah masuk minggu kelima. Jadi
Nah, ini perlu juga disosialisasikan kepada pimpinan-pimpinan lembaga supaya bisa menyesuaikan hal tersebut gitu. Karena bisa jadi tadi ya, misalnya ada perusahaan yang udah ready nih, dananya tuh udah siap transfer nih sebetulnya. Tapi karena proses administrasi di kita agak lambat, jadi mereka mengalihkan dana-dana tersebut ke tempat yang lain seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ya sama tadi, menyiapkan waktu yang lebih banyak untuk komunikasi. Jadi ya istilahnya pokoknya di BDR ini pola komunikasinya dirubah lah. Tadinya kita tatap muka langsung bertemu langsung, nah sekarang melalui online. Nah, kuncinya itu bagaimana komunikasi online ini bisa efektif, bisa diterima message-nya oleh orang yang kita tuju gitu kan, seperti itu. Next, Mas Kukuh. Nah, ini penyesuaian program ini yang terakhir ya. Jadi memang kalau di Basnas sendiri akhirnya program Ramadannya menyesuaikan dengan program-program penanganan COVID-19. Sebetulnya kalau dari karakteristik programnya ini tidak berubah banyak ya. Basnas tetap melakukan kegiatan pemberian bantuan sembako, logistik, memberikan bantuan dana, memberikan bantuan ya istilahnya sama seperti sebelumnya. Tapi memang ini ditarik lebih awal. Kalau di Ramadan kan masih minggu ini ya. Tapi kita sudah menarik ini sejak 4 bulan yang lalu nih. Jadi program-program Ramadannya ini kita majukan lebih awal 4 minggu yang lalu menggunakan program-program penanganan COVID-19. Terus yang kedua adalah pelaksanaan program di lapangan menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan menyiapkan tim yang dapat bertugas. Jadi memang sebagai informasi, jadi di Basnas ini sendiri memang kita semuanya BDR ya, kecuali tim-tim yang di lapangan gitu. Jadi kayak Mas Sugi ini posisinya lagi ada di rumah nih. Saya ada di rumah, kepala divisi saya ada di rumah, direktur saya ada di rumah, semuanya ada di rumah nih, nggak ada di lapangan nih. Nah, yang teman-teman di lapangan ini adalah orang-orang yang kita persiapkan dengan baik agar mereka bisa melayani masyarakat, tapi juga bisa ini poin pentingnya nih. Jadi teman-teman daerah harus menyesuaikan juga dengan ini gitu. Jadi bisa jadi program kerjasama CSR-nya banyak, tapi ternyata kita nggak punya tim di lapangan gitu kan. Nah ini jadi kendala tersendiri buat pelaksanaan kegiatan tersebut. Terus yang ketiga adalah membrief tim pelaksana terkait dengan pengambilan dokumentasi kegiatan agar mendapatkan angle yang terbaik untuk publikasi dan pelaporan. Nah sekarang dengan kondisi kita hari ini ada perubahan juga terkait dengan publikasi kegiatan. Kalau misalkan di Ramadan itu banyak kegiatan seremonial ya, misalkan pimpinan perusahaan bekerja sama dengan Basnas membantu masyarakat untuk memberikan buka puasa. Nah sekarang mereka nggak bisa keluar juga. Nah bagaimana kita mengganti mengganti kegiatan simbolis tersebut agar tetap eye-catching nih, agar tetap bisa dipublikasikan dengan baik gitu kan. Jadi kita ngambil angle-angle yang terbaik supaya mereka juga bisa mempublikasikannya di website-website maupun di sosial media perusahaan-perusahaannya seperti itu. Nah, yang keempat, berikan laporan soft copy yang berisikan link berita online dan publikasi di sosial media. Jadi memang ini akhirnya value baru dari kegiatan simbolis di era BDR ini ya, di era COVID ini adalah ya tadi link-link beritanya. Jadi seberapa luas sih kegiatan kita bisa bisa diberitakan kepada masyarakat gitu kan. Terus bagaimana publikasi kita di sosial media. Jadi sekarang kondisinya seperti itu gitu. Mungkin kalau misalkan masih ada yang seremonial ya mungkin sedikit ya, 1-2 perusahaan gitu ya, atau mungkin lembaga negara gitu kan yang masih pengen ada seremonial. Tapi kalau untuk perusahaan sih, kalau berdasarkan pengalaman kami sih sudah sangat mengurangi ya. Bahkan selama ini dari kita alhamdulillah sudah mengelola sekitar 10 program lebih, itu seremonial di lapangannya itu bisa dikatakan cuma 1-2 lah gitu. Jadi semua rata-ratanya sudah dilimpahkan ke Basnas.
Jadi bagaimana kita mengelola itu agar kita bisa memberikan pengganti value dari kegiatan seremonial seperti itu. Itu mungkin Mas Ugi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya monggo kalau misalkan mau ada tanya jawab, saya persilakan Mas Ugi. Monggo Mas Ugi. Baik, terima kasih Pak Iman atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab, mungkin satu persatu penanya supaya bisa langsung ditanggapi gitu ya. Jadi nanti kalaupun ada pertanyaan yang mirip-mirip kan sudah langsung terjawab gitu. Begitu ya Pak Iman ya? Ya, monggo Mas, silakan. Baik, silakan untuk penanya yang ingin bertanya, silakan di unmute mikrofonnya kemudian mengajukan pertanyaan. Ada dari mana? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Halo, saya Pontianak. Baik, silakan Pak Kiai Haji Nasrullah dari Basnas Kota Pontianak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami ada rencana mengadakan kegiatan tangga bencana, jadi menggalang dana CSR ya. Kami sudah siapkan proposal. Nah, sebetulnya yang lebih enak itu memang harus audensi. Ya, kita datang, kita ada rencana mungkin 10 atau 20 kita akan datang kepada perusahaan. Tapi di luar itu, karena nanti mungkin kita akan pilih-pilih juga, itu kalau ada cara online bagaimana ya? Kira-kira saya bertanya gitu, kalau cara online bagaimana? Apakah kita tadi pakai soft copy? Tapi kadang-kadang kalau dengan online kita tidak bisa melaksanakan tidak ada chemistry gitu, kedekatan kita dengan pimpinan perusahaan. Bagaimana kira-kira baiknya ya? Apakah harus memang sebaiknya dengan kita audensi saja walaupun kita jaga jarak, atau dengan online yang lebih bagus bagaimana kira-kira? Atau ada semacam mungkin perlu kita dipublish juga di media atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai Haji Nasrullah dari Basnas Kota Pontianak. Langsung saja Mas Iman, dipersilakan untuk memberikan. Ya, baik Pak Nasrullah. Jadi ya, baik, terima kasih Mas Ugi. Baik Pak Nasrullah, jadi memang ini tantangan kita ya hari ini ya. Jadi kalau kami sendiri sih sudah mengalihkan semuanya ke meeting online ya. Kalau di chat online mungkin nanti agak ini juga agak susah juga ya, karena kan kalau tulisan itu kan kadang-kadang kita nggak tahu ya istilahnya tekanan suaranya seperti apa, maksudnya seperti apa. Jadi kalau di kita sendiri memang kita siapkan link khusus Pak, jadi link khusus untuk perusahaan-perusahaan untuk bisa mengakses meeting-meeting online seperti itu. Itu mungkin kondisinya di Jabodetabek ya, yang zonanya tuh sudah rata-rata merah semua gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata memang harus masih meeting langsung gitu Pak, terutama di daerah-daerah yang mungkin kondisinya belum tingkat keparahannya belum seperti Jabodetabek ya, monggo aja Pak. Yang penting prosedur protokolnya itu, protokol kesehatannya itu dijaga Pak, gitu. Jadi intinya memang bagaimana kita bisa menyampaikan maksud kita dengan baik ke mereka Pak, agar ditangkap dengan baik juga oleh mereka, seperti itu. Jadi masih bisa kita Begitu, audensi walaupun kita jaga pakai protokol kesehatan begitu ya, mungkin ya. Ya mungkin gitu Pak ya, disesuaikan aja Pak dengan wilayah Bapak Pak, misalkan di Kota Pontianak apakah sudah menerapkan PSBB atau belum, atau bagaimana gitu Pak. Kalau di Jabodetabek kita sudah sama sekali nggak bisa Pak, jadi semua meetingnya tuh online Pak. Kebetulan rencana belum PSBB, tapi ada rencana ke sana katanya. Iya. Baik, terima kasih. Ya begitu Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ya, Nasrullah dari Kota Pontianak dan Mas Iman. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Kita masih punya waktu sekitar 9 menit lagi. Ada? Ada Pak, saya dari Basnas Batam, Andriansah. Ya. Baik, silakan dari Basnas Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Sedikit untuk berbagi informasi aja.
bahwasannya Basnas Batam hari ini kita ketahui bersama dengan pandemi 19 ini, Batam yang memiliki beberapa perusahaan-perusahaan hari ini, hampir mereka semuanya merealisasikan dana CSR mereka itu secara kelembagaan. Nah, Basnas Batam sendiri, yang awalnya kita sudah mau mempresentasikan sebelum terjadinya COVID ini, sudah berdiskusi dengan beberapa perusahaan untuk CSR-nya melalui Basnas, akhirnya semuanya berubah secara totalitas. Nah, kendala yang kami hadapi di Batam sendiri, dengan banyaknya perusahaan, jadi kami, ya saya sebagai fundraising-nya merasa bingung terkait bagaimana untuk mendapatkan kembali dana CSR. Ini Mas Iman, mereka menyalurkannya secara kelembagaan mereka sendiri gitu. Nah, di Batam sendiri itu banyak perusahaan-perusahaan yang memang notabene mereka ini untuk menyalurkan ke pribadi, ke lembaga masing-masing gitu. Jadi kita ini agak sulitnya untuk mengambil kembali dana CSR perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Batam ini. Nah, mungkin bagaimana kira-kira untuk mengantisipasi agar kiranya dana CSR yang ada di Batam ini bisa mampu kami dapatkan ataupun kami terobos dengan adanya COVID-19 ini, Mas. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Mas Imam, silakan. Baik. Terima kasih. Mas Andriansa ini saya pernah ketemu di Lombok ya, Mas ya? Iya, betul, Mas. Di Lombok kalau nggak salah. Saya pernah ketemu di Lombok, di pas gempa Lombok itu. Ya, jadi memang ini ya salah satu tantangan juga ya. Jadi sebetulnya pada akhirnya bagaimana kita bisa menawarkan value yang bernilai bagi perusahaan di era COVID ini gitu, Mas. Kalau di kami ya sama juga, ada juga perusahaan misalkan dia sudah punya pola pendistribusiannya ya, misalkan dia akan mendistribusikan ke wilayah siapa gitu kan. Nah, ini bagaimana kita memberikan value kepada mereka supaya mereka juga bisa bekerja sama dengan kita. Walaupun nanti pada akhirnya penyalurannya ya sesuai dengan titik yang mereka inginkan seperti itu kan. Nah, ini yang perlu dipikirkan juga sama Mas Andri nih. Kalau di kami itu tadi misalkan tim-tim Basnas itu dia itu secara pelaksanaan sudah mengikuti protokoler kesehatan, terus dilengkapi dengan alat pelindung diri sehingga tidak yang istilahnya menjaga keamanan tim di lapangan dan juga menjaga masyarakat yang nanti akan menerima bantuan. Jadi maksudnya kita sendiri yang melakukannya itu ya bukan mengurangi resiko sebagai perantara penyebaran COVID-19 itu sendiri gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini nih yang perlu dicari nih sama teman-teman di masing-masing daerah. Karena kan masing-masing daerah ini kan punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Nah, ini bisa disesuaikan seperti itu ya. Kita cari ini Mas, cari value-nya gitu. Jadi kalau gambaran kita misalnya gini ya. Mungkin kalau misalkan menyalurkan langsung, itu resiko penyebaran COVID-nya masih ada gitu ya. Karena bisa jadi social distancing-nya itu tidak diindahkan, terus misalkan kebersihan tim pendistribusiannya kurang terjaga, seperti itu. Nah, itu kita bisa kasih opsi bagaimana melalui tim kita. Misalnya tim kita tadi sudah terlindungi dengan APD, bertugas itu selalu menjaga kebersihan. Bahkan kalau ekstrimnya nih ya, di Basnas itu tim kami di lapangan itu disediakan mes, Mas. Jadi mereka itu nggak pulang ke rumah. Jadi supaya itu juga untuk menjaga keluarga mereka kan, bagaimana kita membangun tim kita sehingga punya value yang bernilai di perusahaan tersebut gitu kan. Seperti itu sih, Mas Andri. Ya, baik Mas Iman. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Iman dan Mas Andriansa dari Kota Batam. Selanjutnya ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan ketiga ada ya? Tidak ada ya? Baik, saya coba untuk merangkum hasil pelatihan kita hari ini yang disampaikan oleh Pak Iman. Sebelum nanti Pak Iman akan memberikan closing statement,
terkait dengan CSR. Yang pertama, orientasi CSR itu berbentuk pada keberlangsungan ekosistem bisnis, kemudian program bagi orang di sekitarnya, kemudian program bagi lingkungan di sekitar perusahaan. Kemudian pendekatan untuk ke perusahaan, kita harus mengenali core bisnis perusahaan tersebut, kemudian pola penyaluran CSR yang selama ini dilakukan oleh perusahaan, terus program existing yang sudah ada di perusahaan tersebut seperti apa, sama kita harus kenali key person di perusahaan tersebut. Kemudian yang berdasarkan jenis program yang biasa dilakukan CSR perusahaan ada 2. Yang pertama program yang bersifat hit and run, yaitu dibantu kemudian selesai. Ada yang sustainability program, di mana di situ program masyarakat diberikan bantuan, kemudian didampingi dengan jangka waktu selama beberapa tahun. Kemudian kita mengidentifikasi CSR, yang pertama kita harus mengenali perusahaan yang sedang baik kondisinya, agar tidak salah dalam memilih perusahaan untuk menjaring mitra sebagai CSR kita. Jangan sampai kita mengajak perusahaan yang kondisinya sedang menurun. Itu. Kemudian yang kedua, kita menyesuaikan pola komunikasi dengan kondisi saat ini. Misalkan komunikasi untuk di masyarakat saat ini adalah COVID, itu yang kita gencarkan. Kemudian yang ketiga, penyesuaian pola administrasi agar lebih cepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, kita melakukan penyesuaian program, baik terhadap keinginan perusahaan dalam kondisi normal, ataupun terhadap kondisi terkini. Untuk saat ini kita perbanyak kondisi program penanganan COVID. Kemudian yang kelima, kita melakukan penyesuaian publikasi, di mana kita membrief dokumenter atau ambil yang ditugaskan untuk mengambil dokumentasi, untuk supaya mengambil angel terbaik untuk pembuatan laporan terhadap perusahaan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk review kali ini tentang pelatihan CSR. Selanjutnya saya persilakan Mas Iman untuk memberikan closing statement gitu. Silakan Mas Iman. Baik, terima kasih Mas Ugi. Nanti mungkin bahan-bahannya bisa di-share juga ya ke teman-teman. Jadi mungkin pesan saya kepada teman-teman di daerah, teman-teman fundraising, diperkuat lagi niat-niatnya, karena memang kegiatan kita ini punya value yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mengumpulkan rupiah demi rupiah, tapi bagaimana kita mengumpulkan semua sumber daya ini agar bisa diberikan kebermanfaatannya kepada masyarakat di sekitar kita. Jadi saya teringat juga ya dari salah satu pesan dari salah satu perusahaan gitu kan. Insya Allah kalau ada niat baik, pasti ada jalan gitu ya, walaupun sekarang tantangannya ini sangat luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di daerahnya masing-masing, di lembaganya masing-masing, bisa menjadi penguat lah, menjadi penguat, menjadi motor untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat di sekitarnya. Itu saja Mas Sugi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman di daerah semua dalam kondisi sehat dan selamat seperti itu. Baik, terima kasih Mas Iman. Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus untuk narasumber kita Bapak Iman Damara. Baik, selanjutnya mungkin demikian pelatihan kita hari ini tentang mengoptimalkan CSR di masa pandemi COVID. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu murni datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.